warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ramadan Kuliner Febi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode podcast kali ini kita akan membahas tentang pergaulan menentukan seperti apa dirimu. Saya Ajeng Permatasari selaku host pada kali ini, dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Lydia Desiana selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Ajeng kabarnya? Alhamdulillah juga. Untuk saat ini kesibukannya apa nih Bu? Sekarang masih dosen home base di Prodi Perbankan Syariah ya. Masih dosen di Perbankan Syariah ya Bu. Baik Bu, sesuai dengan tema yang saya sebutkan tadi tentang pergaulanmu menentukan seperti apa dirimu. Yang ingin kita bahas nih Bu, mengapa pergaulan itu menentukan seperti apa diri kita, dan apakah pergaulan yang sehat itu berpengaruh terhadap masa depan kita Bu? Mungkin bisa langsung dijawab ya Bu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya ucapkan terima kasih sebelumnya ya, sudah dikasih kesempatan sedikit sharing-sharing ya terkait tema kita untuk hari ini. Setuju sekali mengenai tema kita hari ini, yaitu pergaulanmu menentukan seperti apa dirimu ya. Oke, terlepas dari hal tersebut, sebenarnya kita sebagai makhluk sosial ya, pastinya kan punya hubungan sosial ya antara seseorang dengan orang lain, atau kita sebut dengan pergaulan ya. Kalau anak zaman sekarang itu bilangnya circle ya. Iya, circle. Oke. Nah, biasanya pergaulan ini kan berlangsung dalam waktu yang cukup lama ya, sehingga orang-orang yang ada di dalam circle ataupun di dalam pergaulan tersebut saling mempengaruhi antara satu sama yang lainnya. Nah, sebenarnya cukup mudah untuk melihat cerminan diri kita ya, dengan salah satunya kita lihat seberapa sering kita bergaul, siapa saja teman-teman kita di dalam suatu pergaulan tersebut, maka seperti itulah cerminan diri kita ya. Nah, kalau di dalam Islam sendiri sebenarnya itu sudah diatur ya, berdasarkan etika dan juga syariat-syariatnya. Ada juga pepatah yang berkata kalau misalnya diri kita itu adalah teman kita ya. Jadi kebiasaan ataupun tingkah laku seseorang itu juga bisa dilihat dari siapa teman pergaulannya ya. Nah, tadi kalau di dalam Islam sendiri kan sudah diatur sesuai dengan etika dan syariatnya tadi ya. Bisa berwujud pergaulan itu bisa berwujud seperti silaturahmi ya, saling tolong menolong dan juga saling membantu ya. Dalam firman Allah juga ya, dalam surat At-Taubah ayat 119 itu yang artinya, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar ya. Nah, jadi kita sebagai muslim dianjurkan untuk bergaul dan mencari teman ya, yang memiliki latar belakang yang baik ya, yang bisa memberikan contoh teladan yang baik. Kemudian dari mereka kita bisa ambil ilmu yang baik, dan dari pergaulan tersebut kita bisa terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak sehat ya. Mencari pergaulan ataupun teman yang baik itu kan sudah dianjurkan di dalam Islam ya. Sebenarnya cukup tidak bisa diremehkan. Benar. Karena sekarang juga yang menjadi salah satu concern untuk setiap orang ya, apalagi terutama bagi para orang tua yang memiliki anak yang usianya remaja ya. Kalau kita dengar sekarang kan banyak berita-berita terkait kenakalan remaja, kemudian malah ada yang mengarah kepada kekerasan ataupun kejahatan remaja. Itu salah satunya penyebabnya itu adalah masalah pergaulan, salah pergaulan ya. Nah, jadi di sini kita menjadi
kekhawatiran tadi ya dari para orang tua. Makanya kita sebagai seorang muslim dalam bergaul ataupun mencari teman, hendaklah cari yang berlatar belakang yang baik ya, karena sudah pasti teman itu bisa mempengaruhi dari sikap agama, pandangan hidup, dan juga sifat-sifat manusia. Iya, benar sekali Bu. Bahkan ada yang pernah bilang kalau kita berteman sama orang yang jual parfum, kita juga bisa ikut wanginya ya Bu ya. Jadi emang benar-benar pergaulan itu sangat mempengaruhi sekali. Ya, ini cerminan diri kita dari teman bergaul ya. Nah, kemudian juga dari sisi kita harus melihat juga ya mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan juga ya, terus mudaratnya juga. Jadi kalau misalnya kita bertemu dalam circle yang positif atau yang memberikan vibes yang positif, kan secara otomatis kita akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif juga ya. Nah, tapi kalau sebaliknya ketika kita terjebak dalam circle yang bisa dikatakan circle yang toksik ya, circle yang negatif, secara otomatis juga walaupun kita tidak melakukan hal-hal negatif tersebut, tapi paling tidak kita mengiyakan hal negatif tersebut terjadi dalam circle itu ya. Nah, makanya sangat perlu kita dalam keadaan ini, bukan artian kita tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan orang sekitar kita ya, ataupun memusuhi ya, tapi lebih ke selektif dalam memilih pergaulan ataupun teman yang baik ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana nih kita sebagai anak muda agar terhindar dari pergaulan yang negatif? Ya, itu sangat penting ya. Kalau menurut saya sendiri, mau kita dalam keadaan circle atau pergaulannya yang positif maupun negatif, yang paling utama itu kita harus punya yang namanya prinsip prinsip. Jadi pegang teguh apa yang menjadi prinsip kita ya, terutama kita sebagai muslim ya, pasti dalam bergaul kita lihat etikanya dan juga syariat-syariat Islam tadi ya. Jadi mau dapatnya di circle positif ataupun di circle yang toksik tadi ya, kalau kita punya prinsip ya, insya Allah kita tidak akan terpengaruh dari hal-hal yang membuat buruk di lingkungan sekitar kita ya. Dan mungkin juga yang kedua, kita harus lebih menjaga kewibawaan ya, kemudian kehormatan diri kita ya, dari mungkin hal-hal yang tidak layak ya, mungkin dipandang oleh masyarakat ya secara luas ya. Karena balik lagi tadi, kalau di tengah masyarakat itu, ketika kita tidak memilih pergaulan ataupun teman yang baik, hanya ada dua pilihannya. Apakah kita yang akan memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain untuk berbuat baik, atau malah kita yang sebaliknya terpengaruh oleh hal-hal yang negatif dalam suatu pergaulan atau circle. Okay. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik pemirsa Kuliner Ramadan Vibe, itulah tadi pembahasan dari Ibu Lydia tentang pergaulanmu menentukan seperti apa dirimu. Yang pastinya kita sebagai anak muda harus lebih selektif dalam memilih pergaulan, karena pergaulanlah yang akan menentukan apa kita akan bertumbuh, berkembang maju, atau kita justru akan masuk ke dalam hal-hal yang tidak baik. Apakah kita akan menjadi orang yang terpengaruh, atau mungkin kita yang akan memberikan pengaruh kepada orang lain? Saya Ajeng Permatasari selaku host pada podcast kali ini mohon undur diri dan sampai jumpa. Nantikan liputan Korsa di YouTube Korsa Febi Uin Raden Fatah Palembang.